Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 yang berbahagia, hari ini kita akan mendiskusikan atau membahas perihal struktur dan kaidah bahasa teks laporan hasil observasi. Materi struktur teks laporan hasil observasi kemarin sudah kalian rangkum di penugasan sebelumnya, dan hari ini kita akan konfirmasikan bagaimana sebenarnya struktur teks laporan hasil observasi yang akan kita gunakan. Nah, ada 3 hal utama yang akan kita diskusikan, yaitu struktur teks laporan hasil observasi sambil membahas rangkuman yang telah kalian susun bagi yang sudah menyusun rangkuman, serta ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi secara sederhana bisa kita maknai atau bisa kita definisikan sebagai teks yang berisi berbagai informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Jadi diperolehnya dari hasil pengamatan, bukan dari hasil perkiraan atau opini semata. Nah, dari rangkuman yang sudah kalian susun kemarin, saya menyimpulkan setidaknya ada 4 versi struktur teks laporan hasil observasi yang kalian temukan di berbagai referensi. Kali ini kita akan sepakati struktur mana yang akan kita gunakan selama pembelajaran teks laporan hasil observasi ini kita laksanakan. Jadi struktur yang pertama adalah struktur yang terdiri atas 2 bagian, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi dan aspek yang dilaporkan. Struktur ini sudah tepat, hanya saja sekarang sudah tidak digunakan. Struktur ini, struktur LHO yang hanya terdiri atas 2 hal ini, digunakan pada masa kurikulum 2013 belum direvisi. Sementara sekarang kurikulum 2013 sudah direvisi. Jadi untuk struktur versi 1 ini kita abaikan saja. Kemudian versi 2 ada yang menemukan seperti ini, bahwa struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Struktur ini sebaiknya kita abaikan juga. Mengapa? Karena bagian-bagian teks laporan hasil observasi itu tidak hanya bercerita tentang definisi. Definisi itu identik dengan pengertian. Misalnya, manusia adalah, atau kuda adalah, dan semacamnya. Jadi, teks laporan hasil observasi itu bukan kumpulan definisi, tapi di situ ada definisi dan ada deskripsi. Struktur yang kedua ini, versi 2 ini, akan mendekati benar ketika bagian definisi bagian dan definisi manfaat itu diubah menjadi deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Dan manfaat itu sendiri sudah merupakan penutup dari teks laporan hasil observasi. Itu sebabnya struktur teks laporan hasil observasi yang versi 2 ini, yang terdiri atas 4 bagian, itu sebaiknya kita abaikan saja. Kemudian ada lagi struktur teks laporan hasil observasi versi 3. Di dalam versi ini, struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, struktur yang terdiri atas 3 bagian ini terdapat pada kurikulum 2013 edisi revisi, dan inilah yang akan kita gunakan dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Adapun struktur yang versi keempat yang terdiri atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan, itu sebaiknya kita abaikan juga.
Mungkin maksud dari simpulan itu adalah deskripsi manfaat, tapi deskripsi manfaat itu tidak bisa kita samakan dengan simpulan. Simpulan cakupannya sangat luas dan cenderung merupakan rangkuman dari paparan yang sudah disampaikan sebelumnya. Lain halnya dengan deskripsi manfaat. Kalau deskripsi manfaat itu hanya bercerita tentang manfaat objek yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Jadi sekali lagi, kita sepakati, kita tegaskan, kita putuskan bahwa struktur teks laporan hasil observasi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah struktur teks laporan hasil observasi yang terdiri atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, berikut saya sajikan pengertian sederhana dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum itu berisi pembuka, pengantar, atau informasi umum tentang hal yang akan disampaikan atau dikaji. Pernyataan umum ditandai dengan adanya kalimat definisi. Jadi nanti akan kita bahas kalimat definisi itu yang seperti apa. Kemudian deskripsi bagian adalah bagian teks laporan hasil observasi yang berisi penjelasan rinci tentang bagian-bagian topik yang disinggung di pernyataan umum. Di dalam deskripsi bagian terdapat kalimat deskripsi. Nanti juga akan kita diskusikan lebih lanjut. Adapun deskripsi manfaat jelas berisi manfaat objek yang dikaji. Jadi misalnya contoh sederhananya, kita akan membuat teks laporan hasil observasi tentang tas. Maka pernyataan umumnya akan berisi tas adalah benda yang digunakan seseorang untuk bla 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 bla. Tas ada beraneka macam. Tas bisa digunakan oleh orang-orang dari segala usia untuk berbagai keperluan gitu. Kemudian deskripsi bagiannya bisa dijelaskan bagian-bagian tas itu seperti apa. Kemudian bahan-bahan tas itu apa saja. Kemudian jenis-jenis tas itu apa saja. Itu bisa. Kemudian deskripsi manfaat ya nanti dijelaskan apa sih manfaat dari tas tersebut. Gitu ya. Atau kita ibaratkan kita akan buat teks LHO tentang tubuh manusia. Maka pernyataan umumnya akan berisi tubuh manusia adalah atau tubuh adalah apa. Kemudian dilanjutkan dengan bagian-bagian dari tubuh itu. Tangan, ada penjelasan tentang tangan, penjelasan tentang badan, penjelasan tentang kaki, dan sebagainya. Deskripsi manfaat ya nanti akan dijelaskan apa sebenarnya manfaat tubuh itu dalam kehidupan sehari-hari, atau manfaat tubuh bagi lingkungan atau bagaimana, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat definisi. Kalimat ini sudah kita singgung sedikit tadi di bagian pernyataan umum. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi pendefinisian atau pengertian tentang suatu objek. Nah, ciri khasnya adalah di dalam kalimat definisi terdapat konjungsi atau terdapat kata adalah, ialah, yakni, merupakan, yaitu, dan kata lain yang sejenis dengan itu. Jadi kalau digunakan dalam kalimat, misalnya pelangi merupakan fenomena alam. Nah, ini termasuk kalimat definisi. Atau wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia. Jadi untuk mengenali kalimat definisi itu cukup mudah, cukup dilihat apakah di situ ada kata kunci seperti adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Kemudian ciri bahasa yang selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Kalau definisi tadi itu memberikan pengertian, menyampaikan pengertian secara umum, menyampaikan definisi. Kalau kalimat deskripsi itu isinya penggambaran suatu objek secara terperinci sehingga pembaca atau pendengar bisa membayangkan kondisi objek tersebut.
Misalnya, wayang suket terbuat dari rumput. Nah, ini kan sudah deskripsi sehingga kita bisa membayangkan, oh, wayang suket itu yang terbuat dari rumput gitu. Atau wayang dimainkan dengan iringan gamelan, kita bisa membayangkan itu. Atau kalau kita terapkan pada contoh, disesuaikan dengan contoh kalimat definisi. Kalimat definisinya adalah pelangi merupakan fenomena alam. Nah, kalimat deskripsinya, pelangi terjadi ketika hujan sejenak, kemudian cuaca panas kembali. Pelangi terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Itu kalimat deskripsi. Jadi menjelaskan lebih lanjut objek yang sudah didefinisikan. Atau misalnya dari kalimat definisi, wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia. Maka kalimat deskripsinya adalah wayang sejak zaman dulu sudah dikenal di Indonesia, khususnya di wilayah mana. Nah, di wilayah-wilayah tersebut wayang seringkali tidak memiliki nama yang berbeda, tidak disebut wayang. Dia bisa juga disebut dengan nama alias yang lain sesuai bahasa daerah tersebut begitu. Jadi kalimat definisi itu akan berkaitan dengan kalimat deskripsi. Definisi adalah penggambaran, maksud saya pengertian secara umum, sedangkan deskripsi adalah penggambaran dari hal yang sudah didefinisikan itu. Ciri kebahasaan yang berikutnya adalah terdapat nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah kata yang merujuk pada nama, baik nama seseorang, nama tempat, nama benda, atau hal yang dibendakan. Nomina ini bisa berupa bentuk dasar, jadi tidak ada imbuhannya, murni, meja, rumah, teman, kaki, tangan, kepala. Kemudian contoh lainnya lagi tas, cat, dan sebagainya. Ada juga yang berimbuhan, misalnya kesehatan, dari kata sehat mendapat imbuhan ke an. Kemudian dari kata ada kata bacaan yang berasal dari bentuk baca, kemudian mendapat akhiran an. Kemudian ada kata ketua yang berasal dari bentuk dasar tua diberi imbuhan ke, dan sebagainya. Selain itu ada juga bentuk perulangan, baik perulangan bentuk dasar, jadi bentuk dasar itu diulang, dari kata meja diulang menjadi meja-meja, dari kata rumah menjadi rumah-rumah, dan sebagainya. Atau perulangan berimbuhan, jadi ada kata benda berimbuhan kemudian dia diulang. Misalnya dari kata baik kemudian muncul atau dihasilkan kata kebaikan, dan kata kebaikan itu diulang menjadi kebaikan-kebaikan, atau pemimpin-pemimpin, atau keindahan-keindahan, atau perbuatan-perbuatan, seperti itu. Jadi nomina itu kata benda yang merujuk pada nama apapun, seseorang, tempat, benda, atau hal yang dibendakan. Bentuknya bisa berupa bentuk dasar, bentuk berimbuhan, atau perulangan. Nah, ciri-ciri nomina adalah dia diingkari dengan kata bukan. Jadi kita bisa mengatakan bukan meja, bukan kursi, bukan kaos, bukan sepatu. Tapi kita tidak bisa mengatakan tidak kursi, tidak meja, tidak kaos, tidak sepatu. Itu maksudnya diingkari dengan kata bukan. Kemudian bisa dilekati dengan kata bilangan atau kata yang menyatakan jumlah. Misalnya 1 sepatu, 2 sepatu, beberapa sepatu, sebuah meja, banyak lemari. Nah, dia bisa dilekati dengan kata bilangan. Lain halnya dengan kata kerja yang nanti juga akan kita diskusikan. Kalau kata kerja kita tidak bisa mengatakan beberapa lari, 1 duduk, kemudian misalnya lagi 5 mengantuk, itu tidak bisa. Kemudian ciri yang ketiga adalah bisa dibentuk melalui afiksasi atau pemberian imbuhan. Afiksasi itu pemberian imbuhan, yaitu imbuhan an, ke an, selain yang bermakna agak, tidak sengaja, atau terlalu, serta imbuhan pean, dan peran. Nah,
tidak terlihat di slide. Kemudian ciri bahasa yang berikutnya adalah dalam teks laporan hasil observasi terdapat verba atau kata kerja. Ini berlawanan dengan kata benda. Dan ciri-cirinya bisa kita bandingkan, bisa kita identifikasi untuk membedakan keduanya. Verba atau kata kerja adalah kata yang merujuk pada suatu tindakan. Verba sama seperti nomina, dia bisa berupa bentuk dasar seperti duduk, tulis, dengar, makan, minum, lari, tidur, belajar. Belajar bentuknya berimbuhan. Kemudian ada bentuk perimbuhan tadi seperti belajar dari kata ajar, ada kata menduduki dari kata duduk, ada kata ditulis dari kata tulis, kemudian ada kata terdengar dari kata dengar, dan sebagainya. Atau misalnya ada kata mengecat dari kata cat. Lalu ada juga bentuk perulangan, baik perulangan dasar maupun perulangan berimbuhan. Perulangan dasar, kata kerja bentuk dasar kemudian diulang. Kalau kata kerja yang berupa perulangan berimbuhan, ya dia sudah berimbuhan, kemudian diulang, baik diulang secara utuh atau diulang sebagian saja. Nah, ciri-ciri verba adalah yang pertama diingkari dengan kata tidak. Jadi kita bisa mengatakan tidak duduk, tidak menulis, tidak mendengar, tidak terdengar, tidak terbaca, tidak berlari, dan sebagainya. Bukan diingkari dengan kata bukan seperti nomina. Jadi bedakan ya, nomina diingkari dengan kata bukan, sedangkan verba diingkari dengan kata tidak. Kemudian ciri yang kedua adalah bisa dilekati dengan kata keterangan sedang, akan, belum, baru saja, telah, dan sebagainya. Pokoknya yang menunjukkan waktu pelaksanaannya. Kalau sedang berarti sedang dilakukan sekarang. Kalau akan berarti dilakukan nanti. Kalau belum berarti belum berlangsung. Kalau baru saja, ya berarti baru saja berlalu. Sudah berlalu dan waktunya dekat dengan saat ini. Telah juga artinya sudah berlalu. Kemudian bisa dibentuk dengan afiksasi atau pemberian imbuhan mekan, mei, didikan, dii, ber, dan ter, selain ter yang bermakna paling. Jadi kita bisa menggolongkan kata terjatuh, terpukul, tersenggol, terbatuk itu sebagai kata kerja. Tapi kita tidak bisa mengatakan tercantik, terbersih, tersehat itu sebagai kata kerja, karena ter pada kata-kata tersebut itu bermakna paling. Kemudian ciri kebahasaan yang berikutnya adalah adanya kalimat simpleks atau kalimat tunggal atau kalimat dengan satu predikat, dan kalimat kompleks atau kalimat majmuk atau kalimat dengan predikat lebih dari satu. Pembahasan tentang kalimat akan saya uraikan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya, karena pembahasan tentang ciri bahasa yang berupa nomina, verba, dan lain-lainnya tadi sudah cukup banyak. Jadi insya Allah kita sambung pembahasan tentang ciri kebahasaan berupa kalimat tunggal dan kalimat majmuk itu di pertemuan berikutnya. Nah, akhir kata, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan kalian bisa menyampaikannya dalam diskusi kita. Bisa diskusi di LMS, bisa juga melalui grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.